Selamat sore, Bapak, Ibu, pelayan firman, Selamat sore. majelis jemaat, dan juga warga jemaat yang dapat mengikuti kegiatan lewat Zoom. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Tarigan atas waktu dan kesempatannya, di mana di saat ini kita akan memasuki bulan Bina Keluarga yang tadi pagi sudah di-launching oleh Ketua Klasis dan akan dilaksanakan selama 1 bulan di bulan September. Kita akan mengikuti pemaparan daripada tema Bulan Bina Keluarga. Temanya yaitu keluarga yang sehati dalam pelayanan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Tarigan. Kami mohon partisipasi dari semua pelayan firman, majelis, dapat mengikuti Zoom ini dengan baik, sehingga nantinya dapat disampaikan juga kepada teman-teman atau warga jemaat yang lainnya. Baik, sebelum kita memulai dengan seluruh kegiatan Zoom di saat ini, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, kembali di sore hari ini kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, di mana kami dapat mengikuti penyematan tema daripada Bulan Bina Keluarga, yaitu keluarga yang sehati dalam pelayanan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kegiatan Zoom di saat ini. Tuhan terus senantiasa menyertai dan memberkati. Berdoa dan menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. N. Tarigan yang akan menyampaikan materi. Tuhan terus senantiasa menyertai memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, roh dan hikmat. Berdoa untuk semua teman-teman yang boleh mengikuti kegiatan di saat ini, Tuhan terus senantiasa menyertai dan memberkati. Berdoa untuk jaringan dan alat-alat elektronik yang digunakan, biarlah Tuhan juga jamah, Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan lancar oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasih, waktu selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Tarigan untuk menyampaikan materi tentang tema Bulan Bina Keluarga. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Sekretaris. Eh, Bapak dan Ibu, teman-teman pelayan dan juga warga jemaat, saya akan mencoba menguraikan tema ini dan di dalam beberapa catatan-catatan nanti ada bahasa asing sedikit. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melihat bahasa asingnya itu hanya mempertajam pengertian-pengertian karena dia merupakan bahasa asli Alkitab, ya. Eh, saya berbagi layar untuk acara kita ini. Iya. eh Gereja kita sudah menetapkan tema adalah keluarga yang bersehati dalam pelayanan. Dan yang saya sajikan ini
merupakan uraian singkat dari tema Bina Bulan Bina Keluarga GKI Tanah Papua 2025 ini. Ya, apa tujuannya Bapak dan Ibu? Eh, Ulasan ini memiliki tiga tujuan dan saya berharap tiga tujuan ini juga menjadi semacam eh, bagian dari pemberitaan kita dan bagian dari aktivitas kita. Jadi tidak cukup hanya memberitakan, tetapi juga bagaimana kita beraktivitas. Yang pertama, bahwa ulasan ini menyegarkan kita kembali apa arti berkeluarga. Berkeluarga dalam arti after marriage ya. Mungkin maksudnya bukan berkeluarga di anak-anaknya duluan, tetapi di relasi bapak dan mama dulu gitu ya. Jadi menyegarkan kembali apa artinya pernikahan, apa artinya keluarga. Dan berharap 1 bulan ini keluarga-keluarga Kristen, terutama warga jemaat GKI, memperoleh penyegaran, pengertian dan makna berkeluarga itu kembali. Dan menurut saya inilah salah satu yang menjadi penting untuk diadakannya bulan Bina Keluarga. Jadi ada penyegaran ya, pemaknaan baru arti berkeluarga. Yang kedua, melalui tema ini juga saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ada penguatan atau menguatkan spiritualitas kesehatian. Kesehatian ini merupakan tema kita tahun ini dan kata kesehatian bukan pertama kita dengar hari ini, tetapi sejak 1 Januari 2025 ini sudah mengemuka. Tetapi bagaimana spiritualitas dari kesehatan itu dalam tatanan keluarga, itu yang penting untuk bulan bina keluarga. Bagaimana yang namanya keluarga sehati, bagaimana yang namanya bapak dan mama sehati, bagaimana yang namanya bapak dan anak yang sehati. Nah, ini namanya adalah spiritualitas. Lalu nanti yang ketiga, kita akan bersama-sama untuk eh, karena ini dikaitkan dengan pelayanan, maka kita belajar supaya setelah 1 bulan, bulan Bina Keluarga ini, ada menciptakan cara-cara baru pelayanan keluarga, keterlibatan baru keluarga di dalam gereja kita masing-masing. Karena itu jelas sekali bahwa kalau kita lihat uraiannya, tema ini bukan untuk dikhotbahkan saja, bukan untuk diseminarkan saja, tetapi lebih jauh dari itu adalah bahwa tema ini mengajak kita beraktivitas. Ya, mengajak seluruh warga, keluarga GKI beraktivitas untuk sehati di dalam pelayanan, tetapi juga bagaimana sehati di dalam keluarga. Lalu ada bahan yang disediakan oleh sinode, yaitu yang menyertai tema ini adalah Roma 16 ayat 3 sampai ayat 4. Dan saya bertolak dari bahan bacaan ini. Saya bacakan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ini 2 ayat yang menjadi penguat tema yang dikeluarkan oleh gereja kita. Bagaimana uraian ini, Bapak dan Ibu? Pertama, kita belajar bahwa yang kita baca 2 ayat ini tadi adalah bagian dari penutup surat Roma. Jadi kalau namanya penutup surat dalam tradisi surat-surat dalam Perjanjian Baru, biasanya tidak ada yang sifatnya teori, tapi rata-rata sifatnya praktis. Jadi dia mengirim salam, menutup surat, tetapi juga ada pesan tertentu. Nah, dan pesan itu biasanya bukan teori, bukan uraian teologis, tetapi biasanya praktis yang mudah untuk dipraktekkan. Nah, yang menarik sebagai penutup, tidak bisa kita baca hanya 2 ayat tadi. Tapi kalau kita baca,
pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16 ini menarik sekali karena di dalam 16 ayat ini ada tercatat 5 rumah jemaat yang menjadi gereja rumah. Misalnya ayat 5, ayat 10, ayat 11, 14, dan 15 bisa kita lihat ada di sekitar Roma itu ada 5 rumah gereja ya, atau gereja rumah pada waktu itu. Lalu juga kita lihat bagaimana peran kepemimpinan perempuan. Jadi dua yang ditekankan dalam 16 ayat ini. Satu, bagaimana keterlibatan rumah jemaat itu menjadi gereja rumah, ya, dan bagaimana peran kepemimpinan perempuan. Lalu dalam 16 ayat ini ada 8 nama perempuan disebutkan. Ada Febe, ada Friskila, ada Junias, ada Trifena, Trifosa, Persis, dan Rufus. Ini kelihatannya merupakan diaken-diaken ya yang melayani gereja pada waktu itu. Lalu sejak awal nama Febe itu sengaja diangkat. VB ditekankan secara luar biasa dan diberikan ada 2 jabatan dalam dirinya dalam bahasa asli Alkitab, yaitu jabatan diakonos dan jabatan prostatis. Ini berarti kalau diterjemahkan itu artinya diakonos, diaken ya, itu adalah pelayan dalam posisi penanggung jawab dalam jemaat. Jangan-jangan VB ini sebenarnya semacam ketua jemaat atau sekretaris jemaat pada waktu itu, ya. Jadi di jemaat Roma ini, ya. Jadi itu yang disinggung dalam 16 ayat ini. Kepada mereka semua diucapkan terima kasih. Lalu yang menarik lagi bahwa kenapa belasan nama itu disebutkan? Ternyata Paulus mau katakan dengan menyebutkan belasan nama itu, dia mau katakan bagaimana pekabaran Injil Paulus itu didukung oleh banyak orang. Jadi kalau dia bisa berjalan ke sana kemari sampai luas sekali daerah penginjilannya, itu karena didukung oleh banyak orang. Siapa orang itu? Perempuan dan laki-laki, dan juga berkeluarga atau tidak berkeluarga, ya, dengan berbagai bentuk pertolongannya. Khusus bacaan kita ini sebentar akan kita lihat bagaimana pertolongan Priscilla dan Aquila. Tentu kalau kita mau lebih dalam lagi bisa kita baca terus, bukan hanya ayat 3 dan ayat 4 saja. Nah, Bapak Ibu, eh, mudah-mudahan sampai di sini kita masih satu gelombang. Bagaimana teks ini akan memberikan pesan dan penguatan bagi tema yang disebutkan itu. Jadi berikutnya kita bisa juga lihat secara khusus tentang keluarga Priscilla dan Aquila. Rupa-rupanya rumah Priscilla dan Aquila ini adalah gereja rumah di Roma, ya. Dari 5 tadi gereja rumah, salah satu gereja rumah itu adalah di rumahnya Priscilla dan Aquila. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pengaruh Priscilla dan Aquila ini? Mari kita coba lihat. Dengan nama Priscilla dan Aquila ini merupakan contoh keluarga yang membantu banyak hal untuk kelancaran pelayanan Paulus. Ini yang mau diangkat dalam tema ini, ya. Bagaimana keluarga ini membantu banyak hal dalam kelancaran pelayanan itu. Lalu dari sisi sejarah ini menarik supaya kita jangan merasa bahwa keluarga Priscilla dan Aquila ini adalah keluarga yang aman-aman saja. Ya, bukan. Kalau kita belajar sejarah keluarga Priscilla dan Aquila melalui kisah para rasul, maka kita bisa melihat bahwa memang Priscilla dan Aquila ini lebih dulu percaya kepada Yesus daripada Rasul Paulus. Jadi
Priscilla dan Aquila ini rupa-rupanya adalah warga jemaat Yerusalem setelah Pentakosta. Jadi duluan dia menjadi Kristen dari Paulus. Mereka berdua orang Yahudi yang sangat dikenal sebagai penginjil bagi orang-orang di luar Palestina. Mereka sama sekali tidak bergantung kepada Paulus. Jadi mereka ini mandiri. Dari awalnya memang mereka sudah punya panggilan untuk memberitakan Injil. Keluarga ini pindah ke Korintus akibat penyiksaan Yerusalem. Bayangkan ya, jadi tidak aman sebenarnya keluarga ini. Dan ini menurut saya penting untuk direnungkan sebagai keluarga bahwa di dalam Alkitab kita diperlihatkan kepada kita bahwa keluarga-keluarga yang aktif itu bukan berarti keluarga yang tenang-tenang saja, tetapi sebenarnya juga keluarga Priscilla dan Aquila ini adalah keluarga yang lepas dari satu pengungsian ke pengungsian berikutnya. Jadi dari Yerusalem, kemudian dia pindah ke Korintus. Dan di sanalah mereka menyambut Paulus dan bekerja sama dalam mengembangkan bisnis pembuatan tenda. Kita kenal Paulus adalah seorang pembuat tenda. Keluarga ini juga pernah seperjalanan untuk memberitakan Injil ke Efesus. Dan ternyata dia juga akhirnya harus pindah ke Roma untuk mengembangkan usahanya. Dia pindah ke kota yang lebih besar lagi, yaitu di Roma. Jadi dulu pernah bekerja sama dengan Paulus di Korintus, maka sebentar lagi juga Paulus berharap keluarga Priscilla dan Aquila ini bisa mendukung dia. Nah, bagaimana rupanya bentuk dukungannya itu? Bagaimana keluarga Priscilla dan Aquila ini menjadi berkat bagi keberlangsungan penginjilan dan berjemaat. Jadi dua Bapak dan Ibu ya, jangan lupa penginjilan itu termasuk ke Efesus tadi, tetapi juga berjemaat. Artinya menghidupkan persekutuan sebuah jemaat dengan memberikan rumahnya menjadi tempat ibadah, ya, tempat menjadi gereja rumah pada waktu itu. Bagaimana itu terjadi? Kurang lebih seperti ini. Priscilla dan Aquila merupakan keluarga yang terlibat dalam pemberitaan Injil melalui bisnisnya itu di Korintus. Dia membantu Paulus sampai ke Efesus. Dan Paulus merasakan berhutang hidup kepada keluarga ini. Ya, karena dia membantu. Maklum, pada waktu itu Paulus baru saja bertobat. Jadi dia masih dicurigai. Untung saja ada keluarga ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan dia semacam berhutang nyawa kepada eh, keluarga ini. Nah, bagaimana itu? Rupanya rumah mereka menjadi tempat tumpangan Paulus dan gereja rumah di Korintus. Dan kemudian juga di Roma menjadi salah satu gereja rumah. Jemaat-jemaat yang berlatar belakang Yahudi sangat terberkati oleh rumah mereka ini. Ya, karena di tempat-tempat perantauan ini ada rumah menjadi tempat mereka beribadah. Lalu dalam bacaan kita ini tadi, kita lihat hal-hal yang menurut saya mengejutkan. Dikatakan oleh Paulus siapa keluarga Aquila, keluarga Priscilla dan Aquila ini. Ternyata Paulus katakan dia adalah teman sekerja. Dalam bahasa aslinya dikatakan sunergos. Saya sengaja mengambil kata ini, Bapak dan Ibu jangan bingung, karena ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Inilah akar kata sinergi. Kalau kita baca Renstra GKI 5 tahun ini, kata sinergi berulang-ulang kali muncul itu dari kata Yunani yang di sini dikatakan sunergos. Kata ini berasal dari dua kata, sun atau sin artinya bersama dan kata ergon artinya bekerja. Jadi sinergis dari kata sinergos itu sebenarnya artinya bekerja sama. Dalam konteks surat ini bukan sekedar kegiatan bersama yang saling mendukung, tetapi dasarnya atau motivasi utamanya adalah kesatuan mereka dalam Kristus. Nah,
Bapak dan Ibu, ini menurut saya harus kita garis bawahi. Orang bersinergi kalau hanya karena cita-cita duniawi, dia akan bubar. Termasuk rumah tangga. Rumah tangga juga kalau hanya cita-cita duniawi yang menguasai rumah tangga, bubar, nggak akan bisa bertahan. Tetapi mau diperlihatkan dengan kata sinergos di sini adalah bahwa sinergitas mereka karena kesatuan mereka di dalam Kristus. Kesatuan dalam Kristus itulah membuat Paulus, Priscilla, dan Aquila, dan juga nama-nama yang disebutkan tadi bisa bekerja sama. Dan lebih mengejutkan lagi, saya berpikir kemarin dua ayat ini apa artinya gitu ya. Tapi setelah saya coba selidiki, luar biasa. Kata mempertaruhkan nyawa dalam bahasa aslinya itu sebenarnya adalah menaruh leher. Bayangkan Bapak dan Ibu. Untuk bersehati itu kegiatan menaruh leher untuk orang lain. Bahasa asli dikatakan trachelos. Trachelos itu adalah itu yang namanya tenggorokan, ya, tenggorokan di mana di dalam tenggorokan ini selalu keluar nafas itu. Dan itu yang dipakai oleh Paulus. Kalian, Priscilla dan Aquila, bukan saja sinergos dengan saya, tapi kalian juga telah mempertaruhkan trachelos kalian, menaruh leher kalian, ya, untuk hidup, ya, suke, untuk menggambarkan totalitas hidup. Jadi, Bapak dan Ibu, dalam bahasa asli Alkitab, suke ini artinya adalah totalitas hidup manusia. Kalau benda mati, tinggal taruh A saja di depan. Asuke itu artinya benda mati. Itu banyak di Alkitab. Batu, kayu, ya itu asuke. Jadi bisa kita bayangkan ketika dia berkata suke itu totalitas hidup. Dan keluarga Priscilla, Aquila ini sudah menaruh trakelosnya tadi, ya, menaruh lehernya untuk kelangsungan hidup Paulus. Nah, Bapak dan Ibu tidak terlalu jelas sebenarnya bagaimana bentuk ini. Tetapi bisa kita bayangkan bagaimana Paulus menghargai mereka itu. Menghargainya bukan saja sebagai teman bersinergi, tetapi menghargainya sebagai orang yang pernah menaruh lehernya untuk kepentingan Paulus. Mungkin ya, ini harus kita lihat misalnya mungkin ini tidak 100%, tetapi kalau kita baca kisah para rasul di sana bagaimana Paulus ini kan awalnya dibenci, ya, karena dia bagaimanapun adalah mantan penyiksa. Itu sampai eh, beberapa tahun Paulus ini tidak diterima oleh orang lain, ya. Kalau tidak salah sampai 13 tahun Paulus ini tidak diterima oleh orang lain. Nah, mungkin Aquila dan Priscilla ini menerima mereka dan orang mengejek, tapi mereka tetap saja memperlakukan Paulus sebagai teman sekerjanya. Di situ barangkali bisa dikatakan kalian sudah mempertaruhkan nyawa atau menaruh leher kalian kepada saya. Ya. Dan menurut saya Bapak dan Ibu ini kedalaman dari tema BBK, ya, BBK Bulan Bina Keluarga 2025 ini. Nah, saya sedikit menambahkan teks tentang panggilan pertama bagi manusia adalah berkeluarga. Itu menurut kitab Kejadian 1 dan kitab Kejadian 2 kalau kita baca. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Untuk pernikahan, untuk perkawinan, ya, untuk itu. Nah, oleh sebab itu panggilan menjadi keluarga dan bertambah banyak bukan sekedar agar manusia memiliki status sebagai bapak atau mama, tetapi lebih jauh menjadi insan yang tunduk kepada firman Tuhan. Itu artinya bahwa siapa saja yang menikah bukan semata-mata dia menjadi bapak atau mama saja, atau suami atau istri, tapi lebih dari itu adalah menikah artinya tunduk kepada firman Tuhan.
Jadi, tidak ada makna menjadi bapa atau mama kalau tidak ada ketundukan kepada firman Allah. Itu menurut kitab Kejadian, teologi kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Jadi, bermakna menjadi bapa dan mama kalau bapa dan mama itu masih tunduk kepada firman Tuhan. Orang tua yang tidak tunduk kepada firman bisa melahirkan keluarga yang penuh horor, penuh ketakutan. Sama sekali tidak ada honor atau penghargaan. Ya, kalau Bapa dan Mama tidak tunduk kepada firman Tuhan. Honor itu datang dari relasi yang intim dalam keluarga. Allah dalam penciptaan memberikan honor kepada manusia karena dia sangat intim dengan manusia buatan tangannya itu. Jadi di situ buat kenapa buatan tangan ini saya bikin ada tanda kurungnya? Kalau kita lihat bagaimana tangan Allah menciptakan manusia, ada diskusi. Ya, ketika menciptakan manusia kan ada diskusi kitab Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 26 ya, ada percakapan. Lalu ada gerakan tangan Allah. Lalu ada ucapan perintah Allah dan juga ada berkat Allah. Ya, itu. Itu tanda Allah menghormati rumah tangga. Dan ini barangkali perlu kita ingatkan kembali kepada seluruh keluarga Kristen di jajaran GKI Tanah Papua bahwa keluarga itu adalah yang dihormati oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sengaja berdiskusi tentang manusia, lalu ada gerakan tangan Allah, lalu ada ucapan perintah Allah, tetapi juga ada berkat yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau begitu, dari sini Bapak dan Ibu kita belajar ciri relasi intim yang mampu menciptakan itu ya. Mampu menciptakan itu adalah seperti berikut. Yang pertama, ini cirinya Bapak dan Ibu. Ketika disakiti, kita belajar mengobati. Itu tanda-tanda keluarga yang mau menciptakan hal-hal yang baru dalam hidupnya. Ketika disakiti, kita belajar mengobati. Pasangan belajar mengobati. Kalau rasa sakitnya dibesar-besarkan, dia tidak akan mampu menciptakan pelayanan di tengah-tengah keluarganya. Lalu, ketika dilukai, dia belajar mengasihi. Ya, ketika dilukai, dia masih belajar untuk mengasihi. Lalu, ketika dihianati, dia belajar untuk mengampuni. Dan ketika dicaci maki, kita masih belajar untuk rendah hati. Itu tanda-tanda relasi itu masih mampu menciptakan suasana penghormatan di tengah-tengah keluarga. Dan menurut saya ini mungkin menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita di 1 bulan ke depan ini. Nah, sekarang mari kita uji. Mari kita uji apa arti ber. Sengaja saya memberikan bernya itu dengan dengan huruf bold ya, tinta tebal. Ber ini sangat penting sekali karena berkeluarga itu artinya adalah menghidupi relasi khusus Bapak dan Ibu. Itu arti berkeluarga. Dan mudah-mudahan 1 bulan, bulan bina keluarga ini bisa mendorong seluruh keluarga-keluarga untuk berkeluarga. Artinya menghidupi relasi khusus. Sehingga kalau namanya suami beristri, itu artinya dia menghidupi relasi khusus, bukan status. Apalagi hanya sekedar foto di Facebook. Kalau dia bersuami itu relasi khusus. Kalau anak berbapa relasi khusus. Kalau anak bermama itu relasi khusus. Kalau orang tua beranakku itu artinya ada relasi khusus. Jadi berkeluarga sekali lagi artinya adalah menghidupi relasi khusus. Begitu juga beradik, berkakak, berorang tua, bermertua, beranak mantu itu semua memperlihatkan ada relasi khusus. Kalau ini tidak ada, Bapak dan Ibu, menurut saya keluarga itu akan kehilangan
ya akan kehilangan relasi khusus itu. Nah, oleh sebab itu, ini konsekuensinya kalau selalu ada proses sosialisasi dan proses persahabatan. Bukan waktu pacaran saja suami istri itu dia bersahabat, tidak, tapi terus-menerus ada proses. Lalu yang kedua, melihat masalah dari kacamata orang lain. Jadi sekali lagi yang namanya itu artinya ada saling, suami belajar melihat masalah dari kacamata istrinya juga. Istri juga belajar melihat dari kacamata suaminya. Itu sama seperti bagaimana Priscilla dan Aquila bersinergi dengan Paulus karena keluarga ini belajar melihat masa depan Paulus itu dari kacamata Paulus, ya. Belajar melihat dari situ. Nah, ini kira-kira beberapa catatan arti berkeluarga Bapak dan Ibu, ya. Jadi tadi saya sampaikan ada 3 nanti cerita saya di sini. Satu cerita keluarga supaya disegarkan lagi pengertian keluarga. Lalu nanti berikutnya kita akan melihat bagaimana keluarga itu dalam situasi dan relasinya. Bapak dan Ibu, kira-kira ini semacam ujian lagi Bapak dan Ibu, ya. Semacam ujian lagi. Ini slide ini mungkin kita bisa juga nanti ajukan ke jemaat kita. Kira-kira yang namanya berumah tangga dalam tantangan jemaat di Klasis Fort Mumbai ini sekarang bagaimana kita rasa keluarga? Situasi relasinya itu. Menjadi bebankah? Menambah kerjaankah? Menguras emosikah? Pahit? Muncul kebencian? Nah, ini perlu kita uji di dalam keluarga kita. Supaya betul-betul memang 1 bulan ini kita membedah keluarga. 1 bulan ini kita mencek up keluarga-keluarga Kristen. Ya, apakah relasinya bagaimana sekarang? Atau relasinya seperti ini. Ya, kalau ini menjadi beban, menambah kerjaan, menguras emosi, atau seperti ini Bapak dan Ibu. Relasinya masih menyenangkan, relasinya masih biasa-biasa saja, relasinya masih menyalurkan perhatian, dan relasinya masih manis atau saling mencintai. Nah, ini menurut saya perlu tajam eh, kita kita urai dalam jemaat kita. Semoga juga jemaat kita juga keluarga-keluarga terbuka supaya jangan berkeluarga itu hambar, ya. Karena tantangan kalau berkeluarga itu hambar itu terlalu besar tantangannya untuk hidup di Jayapura ini. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita check up keluarga kita, keluarga-keluarga yang ada di jemaat kita dengan ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau berumah tangga, andaikan ada jemaat kita, berumah tangga itu sudah menjadi beban, bila seperti ini. Ada pasangan yang merasa dia lebih di atas karena dia yang mencari uang. Nah, inilah anti sinergitas. Setiap bapak keluarga atau mama di tengah-tengah keluarga merasa dirinya lebih dari yang lain, itu sudah anti kesehatian. Anti kesehatian, anti sinergi. Ya, jadi meskipun kita setahun ini berbicara tentang sinergi, berbicara tentang kesehatian, tapi kalau bapak di tengah-tengah keluarga merasa lebih tinggi dari mama, dari anak-anak, maka sebenarnya itu artinya kita anti kesehatian, anti sinergi. Ada pasangan yang selalu bergumul mana yang harus lebih utama, bekerja atau ngurus rumah tangga. Ya, kalau kita selalu bergumul tentang ini tanda-tanda bahwa berumah tangga itu menjadi beban. Ya, jadi perlu sekali kita juga check up. Apakah memang berumah tangga itu masih membawa sukacita atau sudah menjadi beban? Lalu yang memang harus ada lalu kalau kita misalnya merasa ya berumah tangga memang harus ada yang dikorbankan
di luar rumah atau dalam rumah gitu ya. Kita kita sudah mulai sampai di situ tidak mencari titik seimbang, tidak apa-apa korban satu. Ah, ini tanda-tanda bahwa berumah tangga itu sudah menjadi beban. Ketika ada kata siapa berkorban itu artinya paling berjasa. Itu juga bahaya. Misalnya mama bilang saya yang paling berkorban dalam rumah ini atau bapak berkata saya yang paling berkorban dalam rumah ini. Itu tandanya bahwa berumah tangga itu sudah jadi beban, ya, itu. Dan itu kalau kalau misalnya terus berlangsung Bapak dan Ibu, nanti rumah tangga kita akan mengalami tantangan yang lebih berat lagi. Kalau situasi sudah seperti ini sebenarnya sudah ada bocornya ini. Nah, kalau kita biarkan ya bisa rubuh atapnya nanti ya. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke cerita kedua tentang sehati. Karena keluarga sehati ya. Apakah keluarga otomatis bersehati Bapak dan Ibu? Namanya keluarga sudah dipersatukan Tuhan. Apakah otomatis bersehati? Nah, ternyata Bapak dan Ibu bersehati, misalnya kita belajar dari dalam konteks sinergitas Roma ini tadi, itu merupakan kebiasaan, tidak tercipta dengan sendirinya. Jadi bersehati itu tidak jatuh dari langit, tapi bersehati itu kalau masing-masing masih mau belajar dan dijadikan menjadi kebiasaan. Nah, lalu berikutnya butuh suasana yang saling memperhatikan untuk bisa menjadi jaminan kelangsungan hidup keluarga. Ya, butuh saling memperhatikan. Kalau tidak, nggak mungkin bisa bersehati. Ini beberapa hal. Lalu, bagaimana orang tua membesarkan anak-anaknya merupakan kalimat operasional dalam mengukur kesehatian. Ya, jadi banyak sekali kita sebenarnya terluka untuk tidak mampu bersehati dengan orang lain, dengan pasangan kita karena terluka. Karena mungkin dulu seperti itu kita dibesarkan ya. Meminjam bahasa Paulus, apakah masih ada suasana saling memberikan leher, tempat saluran napas bagi kehidupan rumah tangga? Itu artinya bersehati Bapak dan Ibu. Karena tadi berhutang nyawa, itu artinya tanda kesehatian. Berhutang nyawa tanda kesehatian. Jadi bersuami beristri memiliki anak-anak bukan hal yang biasa, tapi kita sebenarnya juga harus merasa berhutang nyawa kepada mereka. Itu artinya keluarga yang sehati. Lalu kita bisa lihat berikutnya, bersehati itu berarti menjadi wadah untuk bertumbuh bersama, bertumbuh dalam karakter Kristus, bertumbuh dalam nilai-nilai kasih, iman, dan pengharapan, dan juga berkembang untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi berumah tangga itu artinya menjadi wadah di mana kita bertumbuh. Itu arti kedua bersehati. Kalau satu tadi saling menaruh nyawa, maka sekarang saling menjadi wadah tumbuh bersama. Lalu Bapak dan Ibu, cerita saya yang ketiga adalah tentang pelayanan. Karena tema ini berbicara tentang keluarga bersehati dalam pelayanan. Bagaimana gambar pelayanan di dalam perjanjian baru ya, Bapak dan Ibu. Saya ambil dari perjanjian baru dan menurut saya itu cukup ya. Dalam perjanjian baru, kata pelayanan itu diungkapkan dengan 4 kata. Ada yang dikatakan dengan diakoneo, ini yang menjadi diakonia. Ada yang dikatakan dauleo, itu yang menjadi daulos. Ada yang dikatakan leitorgeo, itu yang menjadi liturgi. Dan ada yang dikatakan latreo. Nah, 4 ini bisa kita pelajari menjadi bentuk pelayanan dalam rumah tangga dan bentuk pelayanan di dalam gereja. Bagaimana misalnya Bapak dan Ibu kita lihat dari kata yang pertama dulu ya. Dari diakoneo. Pelayanan di dalam perjanjian baru yang paling banyak itu katanya adalah diakoneo. Itu diakoneo. Kalau kita 2 minggu kemarin membaca 2 Korintus pasal 9, itu kata diakoneo ulang-ulang. Ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata pelayanan. Nah,
Diakoneo atau diaken artinya adalah pelayanan yang menyediakan makanan di meja majikan atau tamu, dan dia memfungsikan dirinya sebagai pelayan meja. Dalam Perjanjian Baru, PB, dalam Perjanjian Baru, kata ini menonjol sebagai tindakan untuk memberi hidup untuk gereja dan persekutuan. Jadi berbagi hidup. Jadi berdiakonia Bapak dan Ibu bukan sekedar hanya mengantarkan materi, ya gula, beras atau apapun itu. Tetapi berdiakonia artinya mendukung orang hidup. Itu artinya diakonia. Jadi salah satu bentuk pelayanan gereja yang paling luar biasa itu adalah diakonianya. Bagaimana dia membagikan agar orang lain masih bisa hidup. Jadi kalau misalnya dikatakan keluarga yang bersehati dalam pelayanan, maka kata pelayanan di belakang ini artinya salah satu adalah bagaimana kita memberikan agar orang lain bisa hidup. Ya, itu artinya melayani. Melayani sekali lagi bukan soal materi. Walaupun materi sangat penting, tetapi sebenarnya adalah soal bagaimana supaya orang lain bisa hidup. Nah, lalu yang kedua, dalam Perjanjian Baru kata pelayanan yang menjadi tema ini adalah dari kata daulos, dauleo. Itu artinya pekerjaan hamba. Perjanjian Baru mencatat secara mencolok bahwa aslinya manusia itu adalah hamba iblis dan dosa. Tapi sekarang katanya menjadi hamba Kristus. Artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi oleh Kristus. Jadi tema ini ketika berbicara tentang pelayanan, itu artinya yang kedua adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi oleh Kristus. Jadi kalau ada keluarga melakukan pekerjaan yang disenangi oleh Kristus untuk tetangganya, untuk gereja, atau sesama di dalam rumah tangga, itu sudah namanya melayani. Nah, itu kata yang kedua. Kata yang ketiga adalah apa yang dikatakan lotergeo. Ini penting sekali, sering sekali kita abaikan. Ini asal kata liturgos, liturgi ya. Artinya adalah bekerja untuk kepentingan rakyat sebenarnya artinya. Tetapi yang penting bagi gereja kita sekarang ketika bicara tentang liturgi ini terkait dengan upacara penyembahan atau berlutut untuk kemuliaan Tuhan. Nah, melalui liturgi, pelayanan ini artinya bagaimana mengajak orang supaya takut akan Tuhan. Bagaimana mengajak orang supaya mereka bisa tunduk kepada Tuhan. Nah, karena itu liturgos atau liturgi itu sebenarnya adalah pendidikan untuk merendahkan hati. Jadi ini tiga pelayanan. Lalu pelayanan yang keempat, Bapak dan Ibu yang lazim dalam Perjanjian Baru, apa yang dikatakan latreuo. Itu adalah bekerja melayani untuk mendapatkan upah atau latron. Upah dalam bahasa asli Alkitab latron. Nah, itu berarti bahwa gereja bukan anti upah. Tetapi juga meskipun diberikan upah, mereka tetap bisa juga melayani. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, cerita saya ini, saya mencoba untuk menyimpulkan apa artinya sebenarnya melayani. Ketika dikatakan keluarga yang bersehati dalam pelayanan, melayani itu kata dasarnya, melayani itu adalah tindakan atau aktivitas yang keluar dari dirinya menuju orang lain. Jadi dia tidak boleh diam. Dia tidak boleh diam. Jadi ketika dikatakan melayani, dia tidak boleh diam dan melayani diri sendiri. Tapi bagaimana dia keluar? Ya, selalu ada ajakan, ada gerakan keluar menuju kepada kepentingan orang lain. Nah, Paulus misalnya katakan dalam eh, Roma pasal 16 tadi, ya ayat 4 dan ayat 5 itu, dia dikatakan di sana memberi nyawa menjadi jaminan hidup orang lain. Itu artinya melayani. Nah, Bapak dan Ibu, kalau begitu melayani sekali lagi bukan perkara praktek saja, tapi jiwanya. Jiwa keluar dari diri. Jadi bukan puji diri. Kalau puji diri artinya kita
menarik orang lain untuk memuji kita. Itu bukan lagi pelayanan. Tapi pelayanan itu adalah bagaimana kita keluar dari diri kita. Nah, saya bisa bayangkan sekarang Bapak dan Ibu, kalau seandainya memang bulan Bina Keluarga ini mencapai sasaran tema ini, gereja kita akan menjadi gereja yang luar biasa. Begitu banyak keluarga-keluarga akan keluar dari keluarganya dalam artian untuk berguna, memberikan hidup bagi orang lain. Dan kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, saya pikir GKI akan menjadi begitu luar biasa. Lalu kata melayani itu berkaitan juga dengan kata modern service. Bagaimana service dilakukan? Nah, service itu misalnya bukan hal yang apa namanya, bukan hal-hal yang hebat-hebat baru service Bapak dan Ibu. Misalnya ada barang kita berfungsi kembali setelah kita bawa ke tempat tukang servis, itu berarti dia sudah melakukannya dengan baik. Nah, itu service. Nah, kalau begitu dengan BBK 2025 ya, melalui temanya ini kita diingatkan melayani itu artinya belajar meningkatkan service. Itu ya. Seorang pelayan keluar dari dirinya untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai yang sudah dimiliki oleh Yesus Kristus. Ini jati dirinya. Jadi bukan puji diri, tetapi karena ada persekutuannya dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya tutup dengan 3 slide terakhir. Ini menjadi catatan bagi kita, baik pelayan, pemimpin-pemimpin jemaat, bapak, mama. Ini catatan yang penting bagi kita. Eh, ini adalah hasil penelitian bahwa nilai-nilai baik dipraktekkan karena melihat itu 83%. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bisa melakukan yang baik, itu bukan karena kita terlalu belajar, tapi karena kita melihat orang lain juga berbuat baik. Itu besarnya 83%. Jadi bisa dibayangkan anak-anak kita dinasehati tidak akan sampai 83% kalau dia tidak melihat ada perbuatan baik. Begitu juga suami atau istri itu juga belajar seperti itu. Istri akan belajar dari kebaikan suaminya sebanyak 83%. Bukan karena nasihat suaminya dan sebaliknya. Lalu hasil penelitian juga mengatakan 11% nilai-nilai baik itu dipraktekkan karena dia mendengar dari berbagai nasihat atau pengajaran. Jadi gereja kalau bagus sekali khotbahnya, pintar pendetanya menasihati dia, menurut teori temuan ini adalah hanya mampu mendorong orang 11% untuk melakukan berbuat baik. Nah, sedangkan 6% itu adalah nilai baik dipraktekkan karena dia belajar sendiri dari stimulan campuran ya. Artinya dia belajar, mungkin dia pernah gagal dan seterusnya, dia belajar. Nah, ini juga. Nah, artinya Bapak dan Ibu, ternyata keluarga yang bersehati dalam pelayanan yang merupakan tema Bulan Bina Keluarga 2025 ini secara konkret akan menjadi nyata, menjadi sungguh-sungguh Bulan Bina Keluarga kalau kita berani berpraktek Bapak dan Ibu. Tidak hanya berkhotbah, tidak hanya ibadah-ibadah dalam keluarga, tapi harus lebih jauh dari situ. Nah, itu tantangannya menurut saya Bulan Bina Keluarga ini. Lalu berikutnya, bagaimana nilai-nilai praktis yang bisa kita pelajari? Nilai-nilai praktis yang bisa kita pelajari dari tema Bulan Bina Keluarga ini adalah ternyata tidak cukup dilaksanakan dalam bentuk ibadah dan membaca Alkitab bersama saja. Itu sudah baik, tapi Bapak dan Ibu tidak cukup. Kita berharap ya, tema ini juga berharap bahwa
Bulan Bina Keluarga 2025 disediakan gereja menjadi ruang untuk menguji apakah keluarga-keluarga dalam jemaat itu masih mampu bersinergi menghadapi tantangan hidup masa kini. Dan ini menurut saya kalau ada ini Bapak dan Ibu akan luar biasa kalau kita tahu ini. Kalau kita tahu apakah keluarga-keluarga masih mampu bersinergi dalam tantangan hidup ini, baru kita bisa sungguh-sungguh melayani ya. Karena itu kita berharap juga dengan BBK 25 ini akan terpetakan sejumlah tantangan hidup yang menggerus sinergitas keluarga masa kini. Ya, kalau seandainya Bapak dan Ibu ini bisa kita dapat, maka menurut saya khotbah-khotbah kita akan lebih lebih up to date. Kalau kita tahu apa sebenarnya yang membuat keluarga-keluarga ini tidak tahan lagi sekarang, gitu ya. Kalau seandainya bisa. Tapi juga kebahagiaan keluarga akan semakin tinggi. Lalu yang berikutnya bahwa Bulan Bina Keluarga menjadi wadah pembinaan dan pelatihan pertumbuhan. Ya, Bulan Bina Keluarga sekali lagi pelatihan Bapak dan Ibu. Pelatihan spiritualitas, kesehatian atau sinergitas dalam bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu jangan harapkan yang besar sekali dulu. Yang menurut saya kalaupun kecil itu sudah sangat luar biasa. Karena itu bentuknya saya tawarkan seperti ini. Mari kita belajar melibatkan keluarga dalam pelayanan gereja melalui tindakan-tindakan kecil yang memiliki dampak bagi jemaat. Ini menurut saya strateginya. Karena kalau kita melakukan tindakan-tindakan besar, belum tentu kita bisa. Tetapi kalau kita bisa melakukan tindakan-tindakan pelayanan kecil, tapi memiliki dampak, menurut saya itu gulungan pengaruhnya akan semakin besar. Nah, oleh sebab itu, tindakan awal tidak mungkin bisa langsung seperti yang dilakukan oleh keluarga Priscilla dan Aquila. Mereka juga pasti memiliki proses yang panjang. Dan kita berharap bulan bina keluarga ini menjadi salah satu proses. Lalu berikutnya, tindakan itu mulai dari yang paling mudah dan bersifat segera. Jadi, kalau begitu, tema ini, tema kesehatian dan pelayanan, dua kata kunci ini, kesehatian dan pelayanan ini, kalau boleh, sepanjang bulan September akan terlihat tindakan-tindakan pelayanan. Mungkin tindakan pelayanan dalam rumah, mungkin juga tindakan pelayanan keluarga kepada gereja, atau keluarga kepada keluarga yang lain. Sehingga di bulan eh, akhir bulan September nanti kita melihat bahwa di gereja kita ada tindakan-tindakan yang baru, yang menyatakan bahwa ya luar biasa, keluarga-keluarga kami masih hidup, masih semangat. Kayak begitu. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Catatan-catatan ini nanti catatan ini saya akan kirimkan ke Bapak eh, Sekretaris Urusan untuk dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mungkin kalau perlu kita diskusikan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Tarigan yang telah menyampaikan materi tema keluarga yang bersehati di dalam pelayanan. Kami persilakan dari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau butuh penjelasan, dipersilakan. Ruang untuk kita berdiskusi untuk tema Bulan Bina Keluarga. Silakan. Hari Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu Majelis, teman-teman pendeta, silakan ya.
Gimana Bapak Ibu tentang penjelasan tema tadi? Mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Silakan. Mari Bapak dan Bapak Ibu, Ibu, ya, silakan. mari buka kameranya biar kita bercerita untuk bulan Bina Keluarga kita ini supaya kalau boleh bulan Bina Keluarga itu jangan biasa-biasa saja ya Bapak Sekretaris Urusan. Ya, ya. Tapi Ya Bapak, selamat iya, sore. Ya, silakan Ibu Pendeta. Iya Bapak. Saya tambahkan apa yang tadi Bapak Tarigan sampaikan, nilai-nilai praktis untuk tema Bina Keluarga 2025 itu tidak cukup dilaksanakan dalam bentuk khotbah atau membaca kitab saja, tapi kita juga harus melibatkan keluarga dalam pelayanan gereja mulai dari tindakan kecil. Jadi saya melihat kehidupan keluarga Kristen saat ini banyak yang berantakan, banyak akibat selalu selingkuhan, Ibu, Ibu Pendeta minta maaf, suara suara Ibu terputus-putus. Mungkin harus lebih dekatkah ke mic-nya? Ya Bapak, bisa dengar Bapak? Oh, Iya, Bapak. iya silakan. Ya Bapak, saya mau sampaikan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang nilai-nilai praktis dalam tema bulan keluarga tidak cukup dilaksanakan dalam bentuk kita, tetapi kita melibatkan keluarga dalam layanan gereja mulai dari kecil. Jadi kita melihat kayak kita punya keluarga-keluarga Kristen saat ini banyak masalah yang dihadapi, seperti suami-suami yang suka mabuk, suami yang suka selingkuh atau juga istri, bahkan juga persoalan banyak yang mengakibatkan rumah tangga tuh berantakan, tidak ada kedamaian. Jadi mungkin dalam bulan bina keluarga ini bukan sekedar kita membawakan semacam renungan lewat toa, tapi kita akan laksanakan semacam pastoral bagi keluarga-keluarga yang bermasalah itu, supaya menuntun mereka, menyelesaikan mereka punya masalah-masalah. Apa yang menyebabkan mereka begini, hancur atau lain-lain gitu. Jadi kita juga mungkin laksanakan pastoral gitu Bapak dalam bulan bina keluarga ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta. Iya, kalau saya ditanya, saya sangat setuju karena saya memang berharap sekali itu bisa terjadi, yaitu ada eh, perkunjungan-perkunjungan menguatkan orang, menguatkan keluarga untuk apa namanya, seperti yang Ibu katakan tadi, menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Jadi kedatangan kita bukan sebagai hakim, ya, menuduh, tapi belajar untuk mendengar dia begitu kira-kira. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lainnya. Dari Bapak Ibu Majelis. Ya, shalom, selamat sore. Selamat sore Ibu. Iya, mungkin dari saya bukan tambahkan, tapi eh, minta maaf saya terlambat karena eh, baru bangun.
baru merasakan tidur siang. Tapi Ya. saya ikuti dari penjelasan Bapak dari tadi, Bapak Tarigan, luar biasa sekali. Penerapan yang kita harus lakukan tentang hal pelayanan atau definisi dari pelayanan yang sebenarnya mungkin realisasinya itu bagaimana kita bisa duduk sama-sama dengan keluarga-keluarga di rumah dalam hal yang sedikit santai, karena kadang-kadang kalau menurut saya, kalau saya ke rumah atau perkunjungan, mereka selalu merasa bahwa terlalu seremonial, terlalu apa ya, apalagi yang namanya nanti Ibu Pendeta datang mau pastoral, nanti sepertinya ada sesuatu antar ruang jarak. Jadi yang tadi Bapak jelaskan, mungkin kita mulai dari kita pelayan untuk bagaimana mendaratkan ruang atau semangat pelayanan dari diri kita sendiri dalam keluarga. Karena 1 bulan ini pasti kita mulai belajar. Saya tidak melihat ke jemaat ya, saya lihat ke diri saya dulu. Ke diri saya bagaimana saya menerapkan itu dalam pelayanan untuk situasi dan keadaan saat ini. Kayaknya jemaat butuh, kita harus sama-sama dari konsep yang tadi Bapak Tarigan sampaikan itu. Saya sedang berpikir untuk bagaimana mendaratkan ini untuk mengangkat nilai-nilai pelayanan di tengah-tengah majelis jemaat dan juga pelayan. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Menurut saya, kita jangan terlalu banyak target rumah yang kita kunjungi. Berapa saja kita kunjungi, tapi seperti yang Ibu katakan tadi, ada kualitas. Bukan kuantitasnya yang kita tekankan, tapi kualitasnya supaya memang kita bisa duduk lebih lebih santai, tidak dikejar sekian keluarga harus kami kunjungi, tidak. Tapi lebih pada kualitasnya untuk mempercakapkan bagaimana tantangan yang sedang mereka hadapi di kota ini, di dalam rumah tangga mereka sendiri, tantangan ekonomi mereka, apakah gereja masih bisa menyentuh mereka, begitu. Terima kasih Ibu atas apa yang dicoba sedang digumuli sekarang. Mudah-mudahan bulan September ini menjadi luar biasa bagi kita semua. Mari silakan Bapak Ibu. Izin Pak, selamat sore, salam. Shalom. Ya, shalom. Ya, minta maaf, saya mungkin sedikit apakah pertanyaan atau mungkin berkomentar sedikit terkait dengan pelaksanaan Bulan Bina Keluarga di kita di GKI di Tanah Papua. Izin saya Epilson dari GKI Leon Kotaraja, Majelis. Saya menyimak penjelasan Bapak Pendeta dan dua penanya pendahulu. Tentunya sangat baik apa yang diusulkan, karena kalau saya lihat ini kebetulan saya dari 2 hari lalu sudah print ini materi, dan banyakannya kalau kita mungkin majelis dan jemaat-jemaat yang aktif atau memang dari sononya terlibat dalam pelayanan di gereja mungkin bisa jalan. Tetapi kalau banyak yang kayak kapal selam atau itu, kayaknya bahan-bahan ini rasanya mubazir, karena mungkin saya dari Getsemani pun dulu pindah baru ke Leon. Biasa ini barang-barang ini saya bagikan ke domba-domba kami di setiap week. Mungkin memang apa yang diusulkan oleh Ibu Pendeta berdua kalau tidak salah memang
perlu dipikirkan. Jadi memang kalau kita dalam rumah tangga, katakanlah cuma suami istri atau dengan anak dan cuma merenungkan ini materi-materi, mungkin kalau ke anak-anak yang mungkin setia atau dengar-dengaran sama orang tua mungkin akan duduk manis, tetapi kalau mungkin kayak minta maaf kayak anak saya yang sering itu bisa jadi mungkin aduh ini bosan gitu. Mungkin itu saja Pak Pendeta. Jadi pada dasarnya memang kita harus mencari hal-hal yang bisa membangkitkan semangat jemaat atau hal-hal yang bisa menarik jemaat untuk bisa terlibat dalam pelayanan dalam bulan bina keluarga. Mungkin itu salah Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, shalom, selamat sore. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Penatua ya Pak Evil. Iya, terima kasih. Ini menurut saya semacam umpan balik, ya umpan balik yang luar biasa karena Bapak ini adalah petugas, tapi juga keluarga yang melakukan. Nah, memang menurut saya apa yang diusulkan oleh Bapak Penatua dari El Elyon ini penting juga kita cermati, terutama kita pelayan-pelayan jemaat misalnya, kira-kira bagaimana mendaratkan materi ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya tadi seperti yang dikatakan hanya membaca Alkitab, merenungkan bersama pagi dan malam, mungkin kurang akan efektif. Tapi kalau seandainya seperti dua usul ibu tadi ada semacam pastoral, duduk bersama, mungkin materi ini akan lebih luar biasa. Dan menurut saya belajar untuk, karena ini temanya kan kesehatian, artinya kan berani memberi leher kepada orang lain ya, berani memberi untuk hidup orang lain. Itu tidak bisa langsung eh, jadi. Tetapi bagaimana ada semacam pelatihan seperti di sekolahan gitu, keluarga supaya keluarga-keluarga juga belajar untuk eh, membagi nyawanya ya, membagi nyawanya kepada gereja, kepada sesamanya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain. Bapak dan Ibu majelis mungkin berikan masukan-masukan. Ada Bapak Sekretaris Urusan juga di sini supaya mungkin ada hal-hal yang bisa terus kita buat untuk memperbaharui gereja melalui keluarga-keluarga. Sumbangan-sumbangan pikiran dari jemaat-jemaat seperti tadi Bapak Evilson katakan ada tantangan-tantangan yang dialami dan seterusnya. Silakan. Mari silakan kalau masih ada. Apakah materi kita ini terlalu berat, Bapak dan Ibu? Silakan. Halo, ya saya Pendeta Joy, saya minta maaf sedang matikan Ya. kamera. Tapi satu hal yang mungkin sekedar usulan saja Bapak Pendeta Tarigan, terima kasih banyak untuk materi sore hari ini.
Saya pikir untuk masuk bulan BBK bulan depan itu seperti beberapa waktu lalu kita telah mendapati materi tentang bagaimana sebuah ibadah intergenerasi. Jadi ada baiknya kalau menurut saya itu ada sebuah tim yang dibentuk untuk mempersiapkan BBK bulan depan. Jadi tim itu bukan saja PHMJ atau majelis-majelis terkait yang mengurus tentang BBK, tapi pastikan semua unsur itu ada terlibat di dalamnya. Supaya apa yang dikatakan Pak Tarigan tadi, bahwa bukan sekedar teori saja, tapi action kita. Hal-hal praktis yang perlu kita buat dengan mendengar masukan syarat dari setiap generasi yang ada. Begitu. Ya, karena berbeda sekali kalau misalnya kita mau bikin sesuatu dalam BBK, lalu lagunya yang mau dipakai itu saja. Sementara kalau pakai lagu di luar mungkin, di luar nyanyian-nyanyian yang sudah ditetapkan oleh sinode, yang lain mungkin tidak bisa terima. Padahal materi kita kemarin yang kita dapati juga soal ibadah intergenerasi, itu Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial hari ini, itu juga harus dilibatkan supaya ada mengalami sebuah pembaharuan. Benar-benar di bulan Bina Keluarga itu bukan saja generasi-generasi tertentu, tetapi sampai pada mereka juga. Memang ini tidak mudah Bapak Pendeta Tarigan, karena tidak semua orang punya pemahaman. Nanti kalau kita bikin sesuatu yang sedikit berbeda, nanti yang lain bilang, aduh sudah jangan tambah-tambah pekerjaan lagi, sudah yang ada saja sudah. Nah ini memang agak sulit, sementara kita harus betul-betul sehati untuk bagaimana 1 bulan besok itu benar-benar ada sebuah pembaharuan. Begitu, itu mungkin menurut saya sih harus ada tim yang harus kita buat untuk 1 bulan ini apa ya, action apa yang kita buat dengan melibatkan berbagai generasi yang materi kemarin kita dapati. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta, menarik untuk kita dengar bersama ya. Menurut saya juga kita kalau memang lebih mau mendaratkan materi ini, ya menurut saya memang kita tidak bisa memiliki semacam praduga dulu, aduh nambah sibuk lagi ini gitu ya. Kalau ada seperti itu pasti kita hanya berjalan di tempat, kita menerima apa adanya. Padahal Bapak dan Ibu menurut saya tantangan seperti tadi dikatakan oleh 2 pendeta yang pertama tadi, tantangan berkeluarga ini gak main-main lagi sekarang begitu. Nah, untuk apa gereja menghadirkan bulan bina keluarga kalau tidak menyentuh mereka sendiri? Nah, itu. Jadi ini yang menurut saya pergumulan. Kalau kita mau, mungkin kita bisa seperti yang dikatakan ada tim, kita coba kaji lagi, mungkin bukan 30 harinya, tapi beberapa hari, beberapa kali kita coba buat yang baik supaya yang baik, menarik dan melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Dan kalau boleh juga ada tindakan-tindakan kecil yang bisa kita buat untuk itu gitu. Terima kasih Bu Pendeta Joyce. Sama-sama Bapak. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu bisa juga memperhatikan panduan bulan bina keluarga yang diturunkan dari sinode. Nah, itu dikatakan di situ ada kegiatan-kegiatan dilakukan di tingkat jemaat. Nah, itu bisa nanti misalnya untuk kunjungan pastoral, itu bisa dimasukkan dalam rangka bulan bina keluarga. Jadi ada perkunjungan pastoral. Atau misalnya program membaca Alkitab, misalnya dari perjanjian baru kah, dari kitab-kitab Injil, nah itu juga bisa diprogramkan ya seperti itu, karena di situ dikatakan kegiatan di jemaat itu disesuaikan dengan konteks yang ada di jemaat. Nah, sedangkan untuk di klasis, di samping kita Zoom di saat ini, nanti di bulan September itu ada untuk penyematan
panduan kelompok sel pemuritan dan materi KSP. Itu nanti kita akan atur waktunya. Memang direncanakan tanggal 5, tapi ada kegiatan lagi, jadi kita mungkin mundurkan untuk kegiatan penyematan panduan KSP dan materi KSP nanti ke 26 September, ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan juga apa panduan yang diturunkan dari Sinode, sehingga apa kita bisa buat kegiatan-kegiatan dalam rangka Bulan Bina Keluarga. Mungkin itu dari saya untuk mengingatkan kita. Terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya meminta kesediaan Bapak Pendeta Tarigan memberikan statement terakhir sebagai kesimpulan untuk materi kita di saat ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih teman-teman pelayan dan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat atau jemaat yang hadir di dalam acara Zoom kita ini. Tantangan berkeluarga di kota Jayapura atau di lingkungan kita Klasis Sport Mumbai menurut saya sangat luar biasa pada saat ini ya. Nah, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Ya. Tetapi paling tidak di tengah-tengah tantangan itu gereja masih bisa membimbing rumah tangga itu, keluarga-keluarga itu kepada keluarga yang lebih baik. Dan menurut saya kehadiran BBK 25 ini atau Bulan Bina Keluarga 25 ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukannya. Dan tema ini mengingatkan kita sekali lagi pentingnya kesehatian, pentingnya melayani sebagai sebuah tindakan, dan juga melayani itu diukur dengan keberanian kita untuk memberikan semangat hidup kepada orang lain. Ya, itu saja yang bisa saya tekankan kembali. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih. Lewat kesempatan ini kami atas nama Badan Pekerja Klasis, lewat Komisi Pelayanan dan Pimpinan Jemaat, menyampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Tarigan yang sudah menyampaikan materi tema Bulan Bina Keluarga, supaya itu bisa dipraktekkan di jemaat kita masing-masing. Dan juga terima kasih untuk semua teman-teman pelayan, baik pendeta maupun majelis jemaat yang turut ambil bagian dalam Zoom di saat ini. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita di saat ini. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Untuk itu sekali lagi saya minta kesediaan Ibu Pendeta Esther Wanda untuk memimpin kita dengan doa penutup. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberkati kehidupan kami, dan di sore hari ini kami bersyukur dengan materi di Zoom yang dilayani oleh Bapak Pendeta Tarigan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang luar biasa menyampaikan dan memberikan materi kepada kami. Kami semua yang mendengar adalah bagian dari pelayanan. Biarlah kami belajar berani memberi leher atau perhatian dari kami kepada orang lain. Karena ada tantangan-tantangan dalam keluarga-keluarga dalam jemaat kami, dan harus ada hal-hal yang kami lakukan untuk melihat faktor-faktor yang harus kami layani dalam pentingnya kesehatan dan pelayanan. Dan kami juga belajar harus melayani, memberikan semangat kehidupan bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa, berikan kami hikmat, akal budi, sukacita, semangat, dan juga waktu kami untuk berani memberikan perhatian bagi
orang-orang yang kami layani. Kendati pun kami harus mulai dari dalam keluarga kami dan kepada yang lain. Berkati kami semua ya Tuhan, siapkan kami untuk melayani di bulan Bina Keluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Terima